satu bidang, semua bidang ini diambil gitu. Ya, saya pikir kita harus sadari bersama ya bahwa memang itu satu persoalan tersendiri buat kita, bahwa memang kita selama ini tidak fokus ya, khususnya terkait dengan penguasaan teknologi. Jadi dulu saja ketika Pak Habibie sedang berada di dalam kekuasaan, itu kita untuk menentukan apa sih sesungguhnya industri strategis kita. Itu ternyata pada waktu itu ada 3 mazhab. Jadi Pak Habibie menyebut industri strategis itu adalah ya yang beliau kembangkan, yang itu sangat dekat dengan industri pertahanan. Kalau kita tanya kepada teman-teman Departemen Perindustrian, yang disebut dengan industri strategis atau unggulan, itu larinya kepada 10 industri yang itu dari mulai garmen, sepatu, kemudian elektronik, dan sebagainya. Terus kemudian kita juga tahu bahwa UI itu punya mazhab tersendiri terkait dengan masalah unggulan kita itu seperti apa. Gitu. Jadi memang kita belum pernah secara nasional sebagai bangsa itu punya satu konsensus. Sesungguhnya kita ini fokus ke sini. Semuanya ini hanya merupakan satu domain politik gitu ya. Ketika Pak Habibie dalam kekuasaan cukup dominan, maka apa yang dipikirkan Pak Habibie itu kemudian menjadi sesuatu yang dominan gitu. Tetapi sebelum itu atau sekarang misalnya ketika Pak Habibie sudah tidak ini, ya saya melihat yang dominan adalah pemahaman tentang industri unggulan yang dikembangkan oleh teman-teman perindustrian misalnya. Nah di sini menurut saya memang kita harus fokus gitu. Bagaimana kita ke depan ini harus mengembangkan. Nah dalam kaitan ini tentu saja kalau kita belajar dari para pakar ya, kalau kita berbicara teknologi itu tidak seperti manna from heaven istilahnya itu. Sesuatu yang datang dari langit gitu. Dia harus dikembangkan karena dia sangat tergantung pada istilahnya itu historical past dependent. Tergantung kepada garis sejarah bangsa kita sendiri gitu. Jadi kita harus mencoba apa sesungguhnya yang kita miliki keunggulan itu. Contoh saya secara pribadi. Menurut saya ke depan ini kalau kita mampu mengembangkan misalnya industri mebel ya, furnitur, itu luar biasa. Saya pikir tidak ada satu bangsa yang punya motif ukiran furnitur yang sehebat Indonesia. Tapi kelemahannya apa? Kita punya kayunya, ya, kita punya ahlinya, tapi satu hal yang kita tidak punya, yaitu teknologi yang membuat furnitur kita itu indah secara desain, tetapi dia juga secara quality itu bagus. Gitu. Nah, kalau kita belajar ke Italia, ya, di Italia itu misalnya mereka kan mengembangkan industri sepatu, ya, itu betul-betul di sana ditopang oleh adanya pusat-pusat penelitian dan universitas yang mengembangkan dari mulai lemnya misalnya. Lem sepatu itu bagaimana yang bisa tahan sampai forever gitu. Kalau di kita kan lemnya juga lem yang kalau baru beli mungkin di bawah tahun sudah ada gitu ya. Terus bahan sepatunya itu kan memerlukan penelitian. Nah sekarang di kita belum ada kan, walaupun ada misalnya balai besar yang dibuat oleh Departemen Perindustrian, tapi saya tidak melihat itu fokus ke sana. Nah disinilah menurut saya kita sebagai bangsa dan mungkin Pak Didi kita di DPR, memang kita harus fokus ke sana. Nah, dalam konteks ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, sebetulnya kita sudah Pak Didi melakukan upaya-upaya bagaimana mengembangkan regulasi terkait penguasaan teknologi. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang SINAS P3 IPTEK, yaitu Sistem Inovasi Nasional, Sistem Nasional Pengembangan penelitian dan pengembangan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kita sudah punya. Nah, tetapi yang jadi masalah kembali bahwa kita ini kadang-kadang membuat sebuah regulasi, tapi kemudian di dalam implementasi kita tuh lemah. Akibatnya sekarang udah berusia sekitar 9 tahun undang-undang itu, tapi kita tidak merasakannya, ya. Nah, sekarang kebetulan saya di Komisi 7. Komisi 7 sekarang ada usaha dari pihak pemerintah untuk bagaimana kita mengamandemen undang-undang ini. Ya, terus terang saja bagi saya, kebetulan saya dulu waktu pembuatan undang-undang ini, saya terlibat dulu, saya anak buah Pak Habibie dulu. Jadi saya terlibat di situ. Ya, ini saja belum optimal, kemudian kita sekarang mau ini. Tapi oke lah, saya bilang, karena memang ini ada kelemahan. Nah, sekarang kita ingin mengamandemen ke arah bagaimana basisnya ini adalah kita mengembangkan sistem inovasi nasional. Gitu. Nah inilah yang menurut saya PR-PR kita
Tapi seperti tadi kata Pak Didi, juga ada PR lain kita ini, yaitu tadi bagaimana teknologi yang kita impor dari luar negeri itu betul-betul bisa memberikan manfaat optimal buat kita. Nah ini ada beberapa proses. Pertama itu harus ada yang disebut dengan teknologi assessment. Ya, jadi ketika kita mengimpor teknologi itu harus di-assess dulu, dikaji dulu. Apakah teknologi ini proper nggak ya dengan kebutuhan kita, optimal atau tidak. Nah yang kedua, begitu itu sudah diimpor, kita assess dan bagus, teknologi itu kan kalau ingin optimal, dia harus selalu berada pada best practice level, istilahnya itu. Jadi dia harus bisa memberikan manfaat sebagaimana di negara asalnya. Itu yang disebut dengan best practice level gitu. Nah untuk bisa sampai ke sana, itu harus ada yang disebut dengan teknologi audit gitu. Nah ini juga proses-proses yang menurut saya ini harus ada, tadi Pak Didi saya sepakat, ada regulasinya. Nah inilah yang menurut saya PR-PR kita ke depan kalau kita berbicara Indonesia lebih maju seperti itu. Ya pendidik, ada kelemahan di bidang pendidikan kita. Jadi saya